Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Tutorial kali ini kita akan membahas tentang kelompok shaping. Nah, kita akan membahas masing-masing fungsinya yang ada di dalam kelompok shaping. Yang pertama itu dalam kelompok shaping ada well. Terus berikutnya ada trim, ada intercept, ada simply, ada front minus back, ada back minus front, dan terakhir ada create new object. Nah, itu beberapa yang masuk dalam kelompok shaping. Dan di sini akan saya beri tambahan fungsi dari combine. Oke, kita akan mulai. Well, yang pertama. Well ini fungsinya digunakan untuk menggabungkan objek dan warna akan berubah sesuai dengan objek yang terpilih terakhir. Nah, cara penggunaan well itu seperti ini. Saya punya dua objek ini, kotak sama lingkaran, saya gabungin di sini. Nah, kalau saya blok begini, akan muncul. Nah, ini kelompok shaping itu ini. Nah, yang pertama itu well. Kalau saya klik yang pertama, dia akan gabung. Nah, jadi dia menggabungkan dua buah objek. Oke, dia ngikutin warna biru karena objeknya, kalau misalkan kita buat begini, yang pertama pilih kotak, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran, baru kita well, berarti yang berwarna adalah ngikutin warna merah. Jadi objek terakhir yang dipilih itu dia mengikuti warna yang objek terakhir yang dipilih. Misalkan saya pilih lingkaran duluan, tekan shift pada keyboard, pilih kotak, nah dia akan mengikuti warna biru. Nah, well ini biasanya digunakan dalam pembuatan undangan, denah alokasi yang sering kita jumpai pada undangan. Nah, pada contohnya seperti ini, saya coba buat ya, simpel aja. Saya buat begini. Ini adalah mungkin saya sebuah jalan ya. Saya lagi ada buat begini lagi. Ini mungkin perempatan. Ini saya geser ke sini, saya copy, mungkin sekali geser begini. Ini ada belokan di sini, misalkan begini. Nah, misalkan satu ini belokan. Nah, begini. Terus di sini ada jalan yang masuk begini, bisa dikecilin. Karena ini mungkin ngegang, kita. Nah, sudah jadi seperti ini, objeknya saling menumpuk ya. Saling menumpuk antara objek satu dan objek yang lain. Di box mau seperti ini, baru di well. Nah, ini udah jadi jalan. Nah, teman-teman masukin nama jalannya, terus ada tempat acaranya. Nanti secara detailnya tentang pembuatan dan alokasi akan saya jelaskan di tutorial saya berikutnya. Nah, ini yang well. Berikutnya lagi trim. Trim ini digunakan untuk memotong objek yang menumpuk. Nah, pemotong adalah objek pertama atau awal yang dipilih. Misalkan begini, pengertiannya begini maksudnya. Misalkan saya tumpuk seperti ini, objek pertama yang dipilih yang mana? Misalkan teman-teman mau memotong kotak dengan bentuk objek lingkaran, berarti pilih objek lingkaran dulu, tekan shift pada keyboard, pilih kotak, baru di trim. Nah, yang terpotong adalah kotaknya. Nah, begitu. Kalau kita pilih duluan tadi kotaknya, pilih kotak, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran, di trim. Nah, yang terpotong itu adalah lingkaran seperti ini. Nah, kalau pada contoh yang sering dilakukan adalah buat lingkaran yang tengahnya bolong seperti donat gitu ya. Nah, tekan shift pada keyboard, geser ke dalam, kita mengcopy objek, baru klik kanan. Nah, ini ada dua buah objek,
kasih warna beda aja. Nah, dua buah objek, tapi kalau digeser ini tidak berlubang. Nah, kalau digeser tidak berlubang, saya kembalikan. Pilih lingkaran kecil, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran besar, baru di trim. Nah, ini berlubang. Nah, bisa begitu. Nah, cukup paham ya. Nah, berikutnya ada intercept. Intercept ini digunakan untuk mengambil objek dari perpotongan antara dua buah objek. Misalkan begini, saya punya objek ini, saya blok seperti ini. Ini tidak harus memilih yang mana duluan ya, jadi bisa langsung di blok seperti ini. Baru saya pilih intercept. Nah, ini objek perpotongannya. Objek ini terjadi antara perpotongan lingkaran sama kotak ini. Kalau pada contohnya sih seperti ini. Saya coba buatkan sebuah kalimat atau tulisan. Misalkan ambil kedua, misalkan ini saya ambil yang 3 aja. Ini saya kasih warna hijau, terus saya ambil lingkaran, saya taruh di sini begini, atau saya buat ulang aja lingkarannya. Saya buat lingkarannya begini. Terus posisikan sesuai dengan keinginan. Nah, gini baru di blok semua, baru di intercept. Ini ada perpotongannya, tinggal dikasih warna langsung aja. Nah, ini panduan lingkarannya diapain? Digeser aja karena kita perlu hanya untuk memandu, membuat garis seperti ini, membuat teks yang terpotong seperti ini. Ini kalau digeser teman-teman ini gitu. Nah, gini, dia hanya menindih aja. Jadi terkesan ini dua warna teksnya, padahal itu efek dari intercept tadi. Nah itu yang mengenai intercept. Cukup paham ya teman-teman ya. Berikutnya adalah simply. Simply ini digunakan untuk menyederhanakan objek menumpuk, mirip seperti trim sih teman-teman. Cuma kelebihannya simply ini dengan satu objek itu bisa memotong dua buah objek. Misalkan begini, ini kan ada dua objek, kita ambilkan satu objek lagi. Misalkan saya ambil bintang, saya taruh di sini, taruh begini. Nah, begini ya, saya kasih warna beda aja, kuning misalkan. Nah, nanti bintang ini bisa memotong kotak sekaligus memotong lingkaran. Nah, itu tidak bisa dilakukan pada trim. Saya blok semua begini, terus saya klik. Nah, ini simple. Nah, ini terus saya geser begini. Nah, ini terpotong, kotaknya terpotong, lingkarannya terpotong. Kalau digeser sih begini. Nah, kalau digeser, nah ini tidak bisa dilakukan pada trim. Kalau trim kan hanya dua buah objek aja, tapi kalau simply ini dengan satu objek kita bisa memotong dua buah objek yang saling menumpuk gitu. Nah, itu pengertian dari fungsi dari simple. Berikutnya adalah front minus back. Ini fungsinya adalah untuk memotong objek. Nah, objek pertama dipilih adalah bagian yang akan tetap ada. Objek terpilih kedua akan dihilangkan, jadi langsung dihilangkan. Misalnya begini, saya pilih ini, objek yang pertama yang mana nih? Kita pilih yang pertama ini dulu. Ini pertama, terus kita tekan shift pada kotak, saya pilih ini, terus saya klik. Nah, objek yang pertama ini muncul, objek kedua langsung dihilangkan. Gitu. Kalau saya balik, objek ini saya pilih pertama, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran, langsung saya klik. Misalkan saya pilih ini dulu. Ini balik. Oh,
iya, sorry. Ini bedanya ini sama ini lawannya. Kalau yang ini kebalikannya. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini kebalikannya. Ini tadi kan yang front minus back, ini back minus front, kebalikannya lawan dari ini. Berarti ini objek yang terpilih pertama akan hilang. Kalau ini objek yang terpilih pertama akan ada tetap, tapi objek yang kedua akan hilang. Nah, ini kebalikannya aja. Kalau misalkan saya ambil dulu, saya copy dua begini, ini saya copy begini. Nah, yang ini saya blok, saya pilih yang pertama, yang hilang adalah kotaknya. Kalau ini, kalau yang ini saya pilih. Nah, yang hilang adalah lingkarannya. Jadi kalau maaf, ini di sini sebenarnya. Nah, kalau back minus front itu untuk memotong objek. Nah, objek pertama dipilih adalah bagian yang akan dihilangkan. Tadi kan yang front minus back tadi, objek pertama tetap ada, tapi kalau yang back minus front ini objek pertama akan dihilang. Saya pilih begini, baru saya, nah begitu ya. Nah, kalau yang create new object ini membuat objek baru dari dua buah objek ini. Jadi misalkan saya punya objek dua begini, saya blok seperti ini, saya klik create, baru saya geser ke sini. Nah, ini membuat objek baru. Dia. Kalau misalkan ambil lagi ini bintang, saya taruh di sini, gitu ya. Seperti ini, saya pilih ini. Nah, ini membuat objek baru dia, tinggal di warna. Nah, begitu teman-teman. Nah, satu lagi tambahan lagi itu combine. Sebenarnya combine ini tidak masuk dalam kelompok shaping, cuma dia berdekatan. Jadi sekalian aja saya jelaskan. Nah, ini dia berdekatan di sini. Ini kan kelompoknya, ini kelompok shaping. Ada combine di sini. Nah, combine ini dia melubangin. Jadi antara kotak sama lingkaran nanti akan terjadi lubang di antara kotak sama lingkaran ini. Kalau saya pilih combine, nah begini. Nah, ini combine, dia ada lubang, berlubang. Nah, itu combine. Nah, gimana? Cukup paham ya? Yang termasuk dalam kelompok shaping dan plus combine. Kelompok shaping, combine, ada tambahan itu combine. Nah, ini sebenarnya dari dasar banget pada Corel, karena ini akan sering digunakan untuk desain-desain berikutnya. Nah, sekian dulu video tutorial saya kali ini. Kalau Anda suka pada video ini, jangan lupa di like, dan kalau Anda ingin berlangganan video-video tutorial saya berikutnya, silahkan di subscribe. Terima kasih.